Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rikmah, channel yang membahas sejarah, budaya, dan inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas makna gerakan-gerakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, sungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun realitanya banyak orang sholat, tetapi banyak juga di antara mereka yang berbuat keji dan mungkar. Penyebabnya adalah salah satu di antaranya adalah karena mereka sholat tetapi tidak memaknai, tidak tahu makna dari gerakan-gerakan sholat itu sendiri. Mari kita bahas satu persatu yang dimulai dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram maknanya pengawalan segala sesuatu sebagaimana hidup dimulai kelahiran. Sesuatu yang ada pasti ada awalnya. Dengan keimanan kita yakin bahwa semuanya berawal dari Allah. Maka dengan takbir kita mengembalikan kepada segala aktivitas kita adalah karena Allah. Takbiratul ihram sebagai starting point, sholat. Simbol starting perjalanan hidup, bermakna penyerahan totalitas pada yang maha awal. Bahwa karenanya kita ada dan karenanya kita melakukan perjalanan hidup. Gerakan yang kedua adalah berdiri. Berdiri maknanya adalah gerak perjalanan. Berdiri lambang siap berjalan menjelajahi kehidupan. Karena jika duduk dan berdiam diri, kita tidak mungkin bisa berjalan. Tegak artinya kehidupan harus ditegakkan pada ruang dan waktu. Iman harus ditegakkan. Akhlak harus ditegakkan, amalan pribadi dan amalan sosial juga harus ditegakkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sholat adalah tiang agama. Dalam tegak berdiri, posisi kepala tunduk, artinya dalam perjalanan hidup akan tunduk dan patuh pada segala hukum dan kehendak Allah. Kedua tangan mendekap ulu hati, simbol bahwa hati harus selalu dijaga kebersihannya dalam perjalanan hidup ini. Gerakan berikutnya adalah ruku. Ruku maknanya penghormatan, mengenal Allah melalui hasil ciptaannya. Dalam perjalanan hidup pada ruang ciptaan Allah, kita menemukan, menyaksikan, dan merasakan bermacam-macam hal. Seperti rasa marah, rasa sedih, rasa senang, kelahiran, kematian, pertengkaran, percintaan, ilmu alam, pikiran, manusia sekitar kita, nabi dan rasul, dan lain-lain. Ini merupakan bukti bahwa Allah itu ada sebagai pencipta dari semua itu. Dan kita tahu apabila tanpa petunjuk para utusan Allah, nabi dan rasul, kita tidak akan tahu jika itu semua ciptaan Allah dan dengan para utusannya. Kita tahu tujuan hidup serta cara mengisi kehidupan ini agar selamat. Postur ruku yang sempurna ditandai tulang belakang yang lurus, sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut tak akan tumpah. Posisi kepala lurus dengan tulang belakang. Gerakan berikutnya adalah i'tidal. I'tidal maknanya adalah puji-pujian kepada Allah. Setelah kita ruku, lalu kemudian kita berdiri lagi untuk mengisi perjalanan hidup dengan penuh puja-pujian kepada Allah serta penuh syukur setiap saat sehingga tercipta kepatuhan dan ketaatan. Dengan mengetahui hasil ciptaan Allah, maka akan tumbuh kekaguman dan kecintaan pada Allah sehingga tumbuh rasa cinta dan ikhlas atau dengan senang hati akan menjalani kehidupan ini sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan berikutnya adalah sujud. Sujud maknanya adalah penyatuan diri dengan kehendak Allah. Jika berdiri dianalogikan dengan perjalanan jasad, maka sujud dengan kaki dilipat atau setengah berdiri adalah simbol dari perjalanan hati, rohani. Dengan sujud hati dan pikiran kita direndahkan serendah-rendahnya sebagai tanda ketundukan total pada atas segala kuasa dan kehendak Allah. Menyatukan kehendak Allah dengan kehendak kita. Sujud pertama merupakan pernyataan kehendak Allah dengan kehendak rohani, hati dan jiwa kita.
diselangi permohonan pada duduk antara dua sujud dengan doa. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud kedua merupakan pernyataan pengagungan Allah secara lebih personal antara makhluk dengan Sang Pencipta. Pernyataan ingin kembali pada Sang Pencipta akhir dari perjalanan hidup ini, hidup di dunia ini. Dan pada waktu itu juga kita dianjurkan untuk memanjatkan doa dalam sujud kita yang panjang. Gerakan berikutnya adalah duduk. Duduk di antara dua sujud. Maknanya adalah pengungkapan berbagai permohonan kepada Allah untuk memberikan segala kebutuhan yang diperlukan dalam hal perjalanan menuju pertemuan dengannya. Butuh sumber dukungan hidup jasmani dan rohani, serta pemeliharaan dan perlindungan jasmani, rohani, agar tetap pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan berikutnya adalah at-tahiyat, pernyataan ikrar, tahap pemantapan. Karena perjalanan hidup itu naik turun dan fitrah manusia tidak lepas dari sifat lupa. Maka perlu pemantapan yang direpres dan diulang terus menerus untuk semakin kokoh, yaitu dengan ikrar syahadat, dengan simbol pengokohan ikrar melalui telunjuk kanan sebelum ikrar memberikan penghormatan untuk para utusan Allah dan roh hamba-hamba yang soleh, aulia yang melalui merekalah kita mengenal Allah dan melalui ajarannya kita dibimbing ke jalannya, serta menjadikan mereka menjadi saksi atas ikrar kita. Solawat menjadi pernyataan kebersediaan mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menempatkannya sebagai pimpinan dalam perjalanan hidup kita. Salam penghormatan kepada Bapak para Nabi Ibrahim yang menjadi Bapak induk ajaran Tauhid. Kemudian diakhiri dengan permohonan doa dan permohonan perlindungan dari kejahatan tipuan setan dan jin, agar kita dapat tetap istiqomah dan berhasil mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan terakhir adalah salam. Salam adalah ucapan yang mengakui adanya manusia lain yang sama-sama melakukan perjalanan dalam hidup ini. Aspek kemasyarakatan menunjukkan bahwa hidup ini tidak sendiri, sehingga hendaknya menyebarkan salam dan berkah kepada sesama untuk saling bahu-membahu menegakkan kehidupan yang harmonis, selaras, dan tegaknya kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan di bumi. Salam adalah penutup sekaligus awal dari mulainya praktek aplikasi sholat dalam bentuk aktivitas kehidupan di lapangan, sehingga saat berikutnya salam itu simbol dari putaran yang dimulai dari kanan ke kiri dengan poros badan. Jika dihubungkan dengan hukum kaidah, tangan kanan berarti arah energi ke atas, simbolisasi bahwa perjalanan digantungkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sebagai penjamin keselamatan dalam perjalanan hidup ini. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.